Shalom anak-anak. Shalom Ibu. Shalom Bu. Shalom Ibu. Shalom. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam pelajaran religion pada hari ini. Semua sehat? Bagaimana Renda? Sehat. Oke, Jeremy sehat? Sehat Bu. Puji Tuhan. Reko juga? Ya Bu. Iya. Anak-anak, kita akan belajar hari ini adalah mengenai kematian adalah keuntungan. Apakah kamu sudah menyiapkan bukumu? Ya Bu. Ya, bagus. Ya. Baik. Sudah siapkan juga Alkitab? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Semua sudah siap untuk fokus pada pelajaran ya? Ya, baik. Anak-anak, kalau begitu kita akan mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk Jeremy Otto yang berdoa ya. Ya. Yuk, Tuhan Yesus yang di dalam sorga juga Tuhan, sebelum kita lagi mau belajar religion juga Tuhan, tolong supaya kita bisa kerjakan dengan lancar, tolong supaya ekonomi yang kita lagi hadapi juga Tuhan, supaya COVID-19 bisa berlalu juga Tuhan, kerjaannya yang lagi susah juga Tuhan, tolong bisa disembuhkan juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus juga Tuhan, tolong sembuhkan orang-orang yang lagi sakit juga Tuhan. Kalau kita ada kesusahan juga Tuhan, tolong supaya tidak ada kesusahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Jeremy, doanya bagus sekali. Kamu berdoa lengkap, doa untuk pelajaran, tetapi kamu juga berdoa syafaat untuk situasi saat ini, yaitu orang yang sedang mengalami sakit, kesusahan, yang berkaitan juga dengan COVID-19, jadi banyak sekali ada kesusahan. Dan Tuhan pasti mendengar doa kita dan menolong kita. Amin anak-anak. Amin. Ya, semangat. Ya, topik hari ini kamu sudah buka semua halaman 63? Sudah anak-anak? Ya, Sudah, topiknya ya bagus. Ya, oke. Topik hari ini adalah kematian adalah keuntungan. Wow. Jadi ini ada dua kata yang penting ya. Yang pertama kematian, yang kedua keuntungan. Coba kamu bisa jelaskan kepada Ibu, kalau kamu mendengar tentang kematian, apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu bayangkan kalau mendengar tentang kematian? Jeremy dulu boleh, kalau kamu mendengar kata kematian, apa yang kamu bayangkan, Jeremy? Sedih. Hah? Sedih. Sedih? Iya, kematian itu sangat dekat dengan kedukaan ya, kesedihan. Kenapa ya kok kalau kematian langsung yang kita bayangkan itu dengan kesedihan? Rayinda? Kenapa dengan? Reiko, kenapa kalau kematian kok dikaitkan dengan kesedihan? Karena orang yang mati mungkin orang yang disayang sama orang lain dan dia mati. Iya, karena sudah disayang, kita sayang tapi orang itu meninggal. Jadi ada perpisahan. Iya. Karena kalau kematian itu akan memisahkan kita dari orang yang kita sayangi selama kita masih hidup di dunia, kita sudah tidak bisa ketemu lagi, betul kan? Ya, karena itu maka kita sedih ya. Mau dicari kemana ya anak-anak ya? Sudah nggak ada. Yang ada hanyalah makamnya ya. Yang ada hanyalah makamnya. Maka betul kata Jeremy, maka kita sedih ya. Nah sekarang anak-anak, Ibu mau tanya lagi nih. Apakah kamu takut dengan kematian? Iya.
Iya. Iya. Kenapa Reko? Kenapa Reko takut? Karena kamu bisa ke neraka saat kamu mati. Oh. Karena saat kita mati kita bisa ke neraka, jadi kita takut ya? Ya, itu benar juga, itu benar sekali. Coba Rayinda tadi jawab apa sayang? Aku enggak, karena bisa-bisa kita bisa bersatu lagi sama Tuhan. Jadi takut apa enggak kalau mendengar kematian? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Oh, bagus ya. Tidak terlalu ya. Anak-anak, ibu senang sekali karena kamu menjawab dengan jujur. Ya, Reko takut, Rayinda tidak terlalu takut. Kenapa tidak terlalu takut? Karena Rayinda sudah mendapatkan jawaban bahwa setelah kematian bisa bersatu dengan Tuhan. Iya. Baik, sekarang coba Jeremy. Kalau Jeremy Otto mendengar kematian, takut tidak? Takut karena kalau Tuhan datang kembali kedua kali, kalau kita ketinggalan, kita masuk neraka. Iya, takut ya. Sama seperti Reiko ya. Jadi yang kita takutkan adalah neraka ya, anak-anak. Baik. Jadi kenapa ya manusia takut pada neraka? Sebab neraka adalah yang diceritakan, yang kita dengar tentang siksaan, ya toh? Tentang penderitaan, tentang siksaan, dan di sana ada roh-roh jahat ya. Hantu-hantu, roh-roh jahat, iblis, setan, semua ada di sana yang membawa-bawa ketakutan dan juga siksaan. Ya, bagus anak-anak, kamu sudah menjawab dan ini sekarang Ibu akan menjelaskan jawaban-jawabannya. Jadi anak-anak, kenapa ketakutan itu menakutkan? Sebab yang pertama, begitu banyak pengajaran yang diajarkan itu adalah memang di dalam situasi setelah meninggal ada dua, betul? Ada neraka dan ada surga. Ya. Jadi karena di sana ada neraka yang isinya penderitaan, maka orang menjadi takut dengan kematian. Jadi jawaban itu pun yang Reiko dan Jeremy jawab itu tidak salah. Nah, dan Reina pun menjawab tidak terlalu ya, karena setelah kematian ada persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa manusia itu takut sesudah kematian adalah karena tidak ada kepastian, betul? Apakah masuk neraka ataukah masuk surga? Benar enggak? Ya, betul. Tapi Raina sudah bantu kita ya, bahwa setelah kematian ternyata ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi anak-anak, kenapa kematian itu tidak menakutkan? Sebab di dalam ajaran Kristiani kita diajarkan bahwa ada kepastian hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Iya, setelah kematian ada kepastian bersekutu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas ini? Jadi tidak perlu ditakutkan. Apakah pasti masuk surga? Pasti. Kenapa pasti? Sebab orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti selamat, pasti ditebus dari dosa, dibebaskan dari neraka. Jeremy percaya setelah kematian tidak masuk neraka? Percaya, Bu. Percaya. Reiko percaya? Ya, Bu. Iya. Rayinda percaya? Saya, Bu. Percaya. Jadi masih takut atau tidak kalau mendengar kematian? Tidak usah takut, betul. Iya, Reiko geleng-geleng kepala. Jeremy juga ya, Rayinda. Kita tidak perlu takut karena sudah ada kepastian bahwa tidak masuk neraka dan kita hidup bersama Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Makanya di sini kematian adalah keuntungan. Wow.
Jadi kematian tidak menakutkan, tapi keuntungan. Kalau keuntungan itu baik atau buruk ya? Keuntungan itu baik atau buruk? Baik. Baik. Iya, baik ya. Keuntungan tidak rugi, ya kan? Kenapa keuntungan? Nah, inilah yang disebut oleh Rasul Paulus. Mati adalah keuntungan karena bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Iya, mati adalah keuntungan, baik ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya, apakah di antara anak-anak bertiga ini ada yang pernah mengalami kesedihan karena ditinggal keluarganya yang meninggal? Mungkin opahnya, mungkin saudara yang lain, ada yang pernah? Rainda, Reko, dan Jeremy, ada yang pernah? Oh, Jeremy. Baik. Jeremy, bisa ceritakan siapa yang meninggal dan bagaimana perasaanmu pada waktu itu? Oma Cawang, sebenarnya dia suka doain aku. Oh. Sebenarnya itu maminya aku punya mama sebenarnya. Oh, nenek berarti ya? Iya. Karena dia suka doain semua, dia pas aku belum lahir, katanya mami aku sebenarnya Oma Cawang bantu orang. Apakah Jeremy sampai sekarang masih ada sedih? Ya dikit. Iya sih. Sudah berapa lama Jeremy Oma meninggal? Oma, Bu. Nggak terlalu lah, masih cuman baru satu lah. Oh gitu. Iya. Jeremy, Oma di surga masih tetap mendoakan kamu. Jeremy percaya itu? Percaya lah, Bu. Iya. Orang-orang di surga itu menjadi orang-orang kudus. Dan dia mendoakan kita. Dia mendoakan Jeremy. Karena itu sebenarnya kita tidak pernah berpisah anak-anak. Hanya berbeda tempat. Kita masih ada di bumi, mereka sudah ada di surga, dan mereka mendoakan kita. Jadi itulah keuntungan. Bahkan orang yang sudah dipanggil Tuhan masih mendoakan kita di surga. Dan itu akan melancarkan kehidupan kita di bumi. Anak-anak bersyukur mendengar hal ini? Bersyukur? Iya. Baik. Tanpa terasa waktu sudah habis ya anak-anak. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, sudah jelas semua. Baik. Ibu akan simpulkan pelajaran hari ini. Kematian adalah keuntungan. Kenapa? Sebab kematian itu ternyata bukan hal yang menakutkan. Kalau sedih bisa terjadi sedih, tapi tidak menakutkan. Karena kematian adalah bersekutu kembali dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya menjadi suatu keuntungan. Dan orang yang sudah meninggal di surga itu mendoakan kita, sehingga hubungan kita sebenarnya tidak pernah terpisah. Anak-anak, sampai di sini pelajarannya. Sampai ketemu minggu depan. Dan Ibu sekarang minta tolong untuk Reko yang berdoa untuk doa penutup. Ya, baik. Reko berdoa. Terima kasih Tuhan atas kelas hari ini. Memberkati kita atas semua kita yang perlu untuk hari ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih anak-anak. Ya. Ya.